Penduduknya sih kecil, 6 juta. Tapi kalau lihat pemain-pemainnya dari generasi Michael Laudrup sampai Christian Eriksen sampai sekarang Martin Damskar, saya pikir ini memang negeri dongeng, tapi sepak bolanya nggak cuma dongeng. Keren. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini preview semifinal kedua, Inggris lawan Denmark. Denmark itu kan negeri dongeng ya. Jadi kalau generasi saya kan sangat terkenal dulu namanya kisah dongeng dari pengarang cerita terkenal asal Denmark, Hans Christian Andersen. Jadi biasanya kalimat awalnya diawali begini: Alkisah di suatu kerajaan, Alkisah di negeri antah berantah. Nah, kali ini kisahnya memang seperti dongeng tapi bukan dongeng. Di Euro 2020. Kisah Denmark memang mirip dongeng. Pertandingan pertama ada sebuah insiden. Pemain terbaiknya, pemain paling pentingnya, Christian Eriksen collapse. Cardiac arrest. Beruntung, bersyukur bahwa Christian Eriksen bisa melewati masa kritis itu dan pulih setelah menjalani perawatan. Pada pertandingan itu Denmark kalah dari Finlandia. Tapi Denmark sudah memenangkan piala lain, yaitu trofi kehidupan, trofi kemanusiaan, lewat Christian Eriksen yang berhasil diselamatkan. Pada saat itu juga sebetulnya tim Denmark sudah dapat momentum besar, momentum kemanusiaan, respect dari seluruh publik sepak bola dunia. Seluruh publik sepak bola dunia. Denmark dapat respect, semacam momentum dukungan dari semesta buat Denmark. Meski di pertandingan itu kalah dari Finlandia. Lalu pertandingan kedua kalah pula dari Belgia. Jadi kisahnya terseok-seok di awal, ada sebuah tragedi, ada sebuah insiden yang kemudian bisa dilewati masa kritis itu Christian Eriksen. Dan akhirnya bisa ada titik balik waktu menang dari Rusia 4-1. Lolos ke babak 16 besar. Menang lagi 4-0 dari Wales. Lalu kemudian masuk ke perempat final dan menang lagi 2-1 dari Republik Ceko. Perempat final itu sebetulnya adalah sebuah kemewahan bagi sepak bola Denmark. Karena perempat final terakhir bagi sepak bola Denmark itu 2004. Euro 2004, perempat final, itu perempat final terakhir sepak bola Denmark. Waktu itu kalah oleh Republik Ceko. Oleh generasinya masih ada Nedved waktu itu, Pavel Nedved, Republik Ceko. Nah, sekarang perempat final yang jadi kemewahan itu mereka bisa membalikan situasi dan menang dari Republik Ceko 2-1. Dan sekarang mereka ada di stage, ada di tahapan yang buat mereka adalah sebuah pencapaian besar di semifinal. Jadi kalau bicara di semifinal, Denmark ini adalah tim paling underdog di antara Inggris, Italia maupun Spanyol. Dan dengan kisahnya yang bak dongeng itu, mulai dari insiden Christian Eriksen, kalah dari Finlandia, kalah dari Belgia, lalu menang di saat-saat terakhir dari Rusia. Ini adalah semacam momentum, second win, kesempatan kedua yang berhasil dimanfaatkan oleh Denmark, oleh sepak bola Denmark. Dan sekarang mereka datang ke Wembley untuk partai yang lebih besar, untuk panggung yang lebih besar, semifinal Euro 2020, menghadapi tuan rumah Inggris yang lebih difavoritkan. Mereka sudah tidak memiliki rasa beban apapun. Mereka sudah tidak takut lawan siapapun. Karena sudah tidak ada beban yang lebih dari itu. Mereka underdog. Perjalanannya seperti bak kisah dongeng sampai ke semifinal. Jadi buat mereka akan datang ke Wembley dengan hati yang besar, dengan motivasi yang besar. Mereka akan bikin sejarah yang bisa mereka tulis sendiri. Jadi seolah-olah tim Denmark ini sedang sedang meniru jejak dari generasi seniornya tahun 92.
Waktu itu generasi ayahnya Kasper Schmeichel, Peter Schmeichel, itu hadir diundang ke Euro 92 itu menggantikan Yugoslavia yang pada saat itu dalam masa pecah perang. Penggantinya Denmark. Denmark datang sebagai tim pengganti dan langsung jadi juara tahun 92. Peter Schmeichel, bapaknya Kasper Schmeichel. Jadi kisah 92 itu kan bak dongeng juga. Vini, Vidi, Visi. Datang, bertanding, dan menang. Dan juara. Nah, jejak itulah yang sedang dijalani. Sedang diretas oleh para pemain Denmark. Tanpa pemain terbaik mereka, Christian Andersen. Inilah perjalanan Denmark dan menurut saya karena aspek non-teknis inilah Denmark bisa jadi berbahaya. Di atas kertas, Inggris jelas favorit. Inggris memiliki banyak pemain yang lebih talented, berbakat. Inggris juga menampilkan penampilan yang mengesankan performanya sejak awal sampai lolos ke semifinal. Inggris juga sedang dapat momentum karena semifinal adalah hal yang begitu diidam-idamkan sejak lama. Euro 96 semifinal. Piala Dunia 90 semifinal. Piala Dunia 2018 di Rusia 3 tahun lalu juga semifinal. Sekarang mereka ada di tahapan semifinal lagi. Dan pasti ambisinya harus ke puncak, ke final yang sudah mereka idam-idamkan, damba-dambakan, sudah mereka mimpikan sejak tahun 66. Inggris itu, publik sepak bola Inggris itu kangen. Kapten mereka yang dulu adalah Bobby Moore 66 bisa terulang di tahun ini, 55 tahun kemudian. Dan kebetulan finalnya rutenya juga di Wembley. Apakah generasi Harry Kane ini akan mengulang kehebatan generasi Bobby Moore mengangkat trofi di Wembley? Jika 66 adalah Piala Dunia, mampukah Harry Kane dan kawan-kawan angkat trofi Henri de Launay ini di Wembley nanti? Nah, inilah yang jadi motivasi. Jadi dua-duanya punya momentum yang sama besar, punya motivasi yang sama besar di babak semifinal ini. Walaupun di atas kertas secara teknis Inggris lebih favorit, lebih diunggulkan. Tapi secara permainan Denmark bisa bahaya kapanpun. Memang tidak dilabeli tim dinamit seperti tahun 92 atau 86 ketika di Piala Dunia. Tapi tim ini punya potensi untuk merepotkan siapa saja. Denmark ini punya potensi untuk menyulitkan tim mana saja. Dan sekarang mereka sudah tidak punya rasa takut dengan tim manapun. Karena mereka sudah ada di tahapan yang sudah mereka lewati. Dan ini juga pencapaian yang luar biasa buat pelatih Kasper Hjulmand. Ketika Christian Eriksen-nya mengalami situasi insiden cardiac arrest, dia alih-alih mengubah atau mencari pengganti Christian Eriksen, dia nggak melakukan itu. Kan sebelumnya tim itu kan dibangun di sekeliling Christian Eriksen sebagai pemain paling kreatif, pemain paling penting. Sekarang saya lihat itu lebih cair buat semuanya. Para pemain lebih bergerak, memang lebih lebih kerja keras. Dipaksa berlari lebih banyak. Dan juga mereka kita lihat, buat saya jadi menarik. Muncul bintang-bintang baru yang sebelumnya mungkin di bawah radar pengetahuan kita. Selain Martin Braithwaite, sekarang ada Martin Damsgaard, lalu Kasper Dolberg, lalu juga Joachim Maehle. Menurut saya sangat keren mereka main itu. Thomas Delaney, mainnya sangat keren. Pierre-Emile Højbjerg, yang dari Southampton lalu sekarang di Spurs. Jadi saya pikir nggak akan gampang juga, walau Inggris jadi favorit. Karena itu tadi, hal-hal yang sifatnya sudah tidak sekedar melulu teknis lagi. Ketika Anda bicara semifinal, ketika Anda bicara final, fokusnya bukan sekedar melulu soal teknis lagi. Di bawah Mister Gawang, Kasper Schmeichel sangat pede. Karismanya itu besar. Sehingga itu yang seringkali membuat lawan seperti melihat gawang Denmark itu penuh.
Kasper Schmeichel. Di belakang juga nggak jelek-jelek amat. Simon Kjaer itu kan pilarnya Milan di Serie A. Rossoneri. Lalu Andreas Christensen, Liga Champion juara bersama Chelsea. Nggak jelek-jelek amat. Jadi bukan underdog yang sangat yang bisa dipandang sebelah mata, enggak. Thomas Delaney keren mainnya di tengah. Pierre-Emile Højbjerg keren mainnya di tengah juga bersama Thomas Delaney. Belum ada wingback. Wingbacknya bagus, Joachim Maehle. Belum di depannya tadi, Martin Damsgaard. Luar biasa anak muda ini. Menarik lihat dia main. Juga Dolsberg. Jadi Inggris tetap harus hati-hati. Walaupun sekarang Inggris sangat difavoritkan. Sangat difavoritkan. Ini sangat menarik dan Inggris juga sejauh ini sangat solid, kuat. Lini pertahanannya 2 Manchester kan. Manchester City sebelah kanan, Manchester United sebelah kiri. Luke Shaw dengan Harry Maguire. Sementara John Stones dengan Kyle Walker. 2 di tengahnya ada Declan Rice sama Philip kan. Lalu yang pasti di depannya adalah Raheem Sterling dengan Harry Kane. Nah yang menarik buat saya adalah jadi bagaimanapun Inggris dapat pengaruh, dapat imbas dari pelatih-pelatih macam Pep Guardiola, Thomas Tuchel maupun juga pelatih Leeds Marcelo Bielsa. Itu kasih kontribusi dengan pemain-pemainnya yang sekarang berkontribusi besar di tim nasional Inggris. Nah, buat saya itu preview semifinal Inggris lawan Denmark. Favorit lebih kepada Inggris. Perkiraan juga 60-40%. Saya pikir cuma itu tadi saya selalu bilang, jangan pernah kasih titik buat setiap prediksi Anda. Apalagi lawan Inggris adalah Denmark yang dikenal sebagai negeri dongeng. Penduduknya sih kecil, 6 juta. Tapi kalau lihat pemain-pemainnya dari generasi Michael Laudrup sampai Christian Eriksen sampai sekarang Martin Damsgaard, saya pikir ini memang negeri dongeng, tapi sepak bolanya nggak cuma dongeng. Keren. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi dan tetap digocek Bung Toel.